Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa 'alaiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunbi qailuha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhalla an roda iliha amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya berwasiat pada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab hanya dengan ketakwaanlah kita akan selamat dan dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan petunjuknya kepada kita untuk tetap berpegang pada Islam hingga akhir hayat. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini khatib akan menyampaikan pilar-pilar utama dalam Islam. Agama Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah melalui Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surah Al-Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqilla ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semua tetap berpegang teguh
kepada keyakinan kita, yaitu dinul Islam. Islam sebagai agama yang kita yakini, agama satu-satunya yang paling benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kiranya penting menjadi bagi kita untuk mengetahui kebenaran agar kita semakin mantap terhadap agama Islam. Setidaknya kita harus mengetahui hal pokok dalam Islam. Di antaranya yang pertama, konsep ketuhanan yang berpaham ketauhidan, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Esa. Semua makhluk di alam ini sepakat akan adanya kekuatan yang maha dahsyat yang hanya kepadanya mereka bergantung. Di dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan dia tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dalam ayat lain juga dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 17 yang artinya, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dan mempunyai segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah untuk menjadi pemeliharaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang kedua, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Suatu agama yang akan terpuji kebenarannya melalui kitab sucinya. Agama Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya telah terpuji kebenaran secara keutuhannya. Al-Quran dapat dijadikan pembuktian akan kebenaran agama Islam karena kebenaran isinya yang bersifat universal dan menjadikan pedoman bagi umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu sebelum kalian dan berita sesuatu setelah kalian yang telah lampau dan yang akan datang, dan hukum sesuatu di antara kalian. Dialah Al-Quran, pemisah antara yang hak dan yang batil, dan bukan barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Quran maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah dari Allah yang kokoh, zikir yang bijak, jalan yang lurus yang tidak akan menyelewengkan, tidak berbuat rancu, dan para ulama tidak pernah hanya menggalinya. Kemudian di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebahagian yang lain. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah
yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Hadirin salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, pilar yang ketiga adalah pokok-pokok ajaran Islam yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Pokok-pokok ajaran Islam dimaksud adalah rukun Islam yang berjumlah 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kita mau merenung dan mengkaji secara sesama satu sama lainnya. Rukun Islam yang pertama misalnya syahadat, berarti pengakuan dan kepasrahan total kepada Sang Khalik yang menjadi tempat bergantung manusia, bahkan seluruh alam semesta. Ditempatkannya pada urutan pertama karena pertalian seluruh makhluk yang pertama adalah dengan Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Sementara yang kedua yaitu sholat, merupakan realisasi dari pengakuan dan kepasrahan total seorang hamba kepada Sang Khalik. Di samping itu, sholat juga merupakan pertalian individu antara makhluk dengan Sang Khalik. Kemudian zakat merupakan wujud pertalian sosial dengan lingkungan dan masyarakat, unsur pokok dalam menjalankan fungsi sebagaimana dari hubungan bermasyarakat. Dan rukun yang keempat adalah puasa, yang intinya menahan diri dari segala kecenderungan nafsu yang negatif. Dan yang terakhir, haji merupakan manifestasi persatuan dan kesatuan di antara hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah Islam sebagai agama yang mengandung ajaran yang lengkap, yang menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahui. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Dengan demikian, marilah kita berpegang teguh dan mempertahankan agama Islam yang kita peluk ini. Betapapun berat cobaan dan tantangannya, apalagi di masa sekarang ini, begitu banyak gerahan dan hinaan serta menjadikan fobia kepada saudara anak-anak kita tentang agama kita. Agama kita sangat pada tahun-tahun ini dijadikan mobilisasi untuk berpolitik. Agama kita selalu disandarkan kepada kejahatan dan terorisme. Oleh sebab itu, kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, marilah kita tegakkan keakhlak kepada anak kita. Kita tanamkan bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membuat kedamaian di seluruh dunia, agama yang menciptakan perbedaan menjadikan kebersamaan, tidak pernah membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Islam menjadikan persatuan untuk kita sekalian. Tanamkan di anak-anak kita sekalian agar agama kita tetap bisa kita pertahankan sampai Allah mengambil nyawa kita nanti. Demikian khutbah ini yang saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, baik lahir maupun batin, untuk mempertahankan akidah kita ini yang selama ini kita perjuangkan untuk kita, untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam hingga akhir hayat nanti, dan kita mengharapkan kehidupan ini di dunia dengan husnul khatimah. Amin. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsani illa yaumiddin wa do'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azinal islam wal muslimin wa adilal israka wal musyrikin wa ansur ibadaka muwahidin wa ahlikal kafarata wal mubtadi atal wal zalimin wa ahlil kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal golaha wal bala wal fahsya wal riba wal zina wal zalazina wal mizan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa diyadan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.